Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD untuk memberikan kata sambutan. Kepada Prof. Nizam, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sasti. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, dan para narasumber, Kepala Badan Cyber Indonesia dan rekan-rekan sekalian, ibu-ibu deputi dan ya semua yang hadir di dalam acara ini serta para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu selamat Hari Kartini, 21 April. Pahlawan perempuan kita yang sangat luar biasa sekali kalau kita baca lagi karya-karyanya. Dan juga selamat pada teman-teman IWCS, Indonesia Women in Cyber Security, dalam menyelenggarakan acara ini. Mohon izin saya sharing screen supaya ringkas dan cepat. Baik, jadi saya ingin sharing sedikit tentang sudah bisa dilihat ya? Sudah Bapak, silakan. Terima kasih Mbak Sasi. Jadi ini peta gender Indonesia dari studi JICA yang menunjukkan bagaimana kondisi kesetaraan gender di Indonesia ini. Kita lihat bahwa dari kacamata studi gender dalam hal perempuan dan laki-laki di Indonesia itu relatively Indonesia cukup advance, cukup maju, dan ini bisa kita lihat di dalam statistik yang ada. Jadi misalnya ini di pendidikan dasar, itu kalau kita lihat di tingkat pendidikan yang paling dasar SD itu lebih banyak laki-lakinya. Tapi begitu masuk ke SMP semakin sempit perbedaannya. Di SMA itu justru lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di SMK ini masih bias, lebih condong ke laki-laki. Ini adalah gambaran bagaimana penyadaran gender bagi masyarakat mungkin di pedesaan atau di daerah-daerah pelosok, di mana kesadaran untuk memasukkan anak-anaknya ke pendidikan dasar itu masih perlu kita dorong. Tetapi ketika sudah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pencerahan, maka justru lebih banyak perempuan yang bertahan sampai ke pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ini saya berikan gambaran statistiknya. Dan ketika masuk ke perguruan tinggi, itu 60% mahasiswa kita itu perempuan. Jadi lebih banyak mahasiswi dibandingkan mahasiswa. Ini perlu ada gender afirmasi untuk yang cowok ini barangkali. Jadi ini gambaran pendidikan kita. Di S2 juga begitu, masih dominan perempuan. Tapi di S3 memang kembali boys mendominasi dibandingkan dengan girls. Ini tentu dorongan kita untuk teman-teman perempuan untuk terus lanjut di dalam mengembangkan sains dan teknologi. Di sisi dosen kita lihat juga ya bias tetapi tidak sangat menjumplang begitu antara pria dan wanita. Pimpinan perguruan tinggi saat ini banyak kita lihat rektor-rektor perempuan, rektor Unhas, rektor Unsri, rektor mantan rektor UGM yang sekarang kepala BMKG, rektor Unpad, mantan rektor UT, rektor ISBI Bandung, rektor ITB, rektor ITBM, dan banyak lagi yang lain adalah perempuan. Ini tidak kita lihat 10-20 tahun yang lalu. Dan Women in Science ini juga luar biasa sekali, hampir setiap tahun dalam berita-berita internasional itu banyak tokoh-tokoh perempuan kita yang muncul di dalam media internasional. Women in Engineering misalnya 2018 itu Bu Dr. Wiratni Budianto, dosen teknik kimia UGM itu muncul sebagai satu dari 39 most powerful women engineers in 2018. Kemudian kita juga melihat tahun lalu ya, Bu Arvila Delitriana, ini insinyur teknik sipil ITB, yang menggegarkan dunia karena merancang jembatan lengkung terpanjang di dunia yang tadinya tidak dipercaya oleh banyak insinyur dari negara-negara maju.
Kemudian di dalam sains juga begitu. Akhir tahun lalu kita mendapatkan berita sangat menggembirakan bagaimana di dalam penghargaan Nature, kita semua tahu Nature adalah jurnal sains yang paling bereputasi paling tinggi di dunia. Ini memilih 10 orang yang paling berpengaruh di dalam sains di tahun 2020. 6 dari 10 tokoh sains tersebut adalah perempuan, dan 1 dari 6 tokoh tersebut adalah Bu Adi Utarini, Prof. Adi Utarini. Dia berada di urutan keempat. Ini sebenarnya bukan urutan ya, tapi ya paling tidak menunjukkan perhatian dunia pada sains dan Indonesia. Dan Prof. Adi Utarini kita tahu adalah tokoh yang selama belasan tahun meneliti tentang nyamuk demam berdarah, dan karyanya diakui oleh dunia. Juga di dalam Sociopreneur kita tahu Bu Puni, Putri Mumpuni sebagai pelopor mikrohidro, bekerja di banyak sekali desa pelosok negeri membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan ini menjadi tokoh dunia juga. Kita juga tahu Mbak Butet Manurung dengan sekolah rimbanya, Ibu Kembar dengan sekolah kolong jembatannya, Bu Sri Yaningsih dan Bu Sri Rosyati. Ini menunjukkan bagaimana peran perempuan di Republik tercinta ini semakin lama semakin banyak perannya. Yang berbicara tentang cyber security, saya jadi ingat film Hidden Figures. Saya rasa bagi yang belum menonton ini sangat bagus untuk ditonton. Bagaimana Katherine Johnson, Mary Jackson, dan Dorothy Vaughan ini menjadi 3 tokoh kunci di dalam keberhasilan Amerika Serikat meluncurkan proyek Apollo-nya hingga mendaratkan manusia di bulan. Dan ini breakthrough yang luar biasa dilakukan oleh ketiga matematisi dari yang double minority ya. Dia perempuan di bidang sains dan berkulit hitam, jadi Afro-American. Ini contoh luar biasa sekali bahwa perempuan itu ketika berperan di dalam satu sektor, satu bidang, maka dampaknya luar biasa sekali pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni budaya dan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa literasi perempuan ini dampaknya multipliernya tinggi, jadi mengurangi mortalitas balita, mengurangi kematian ibu melahirkan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, mengurangi perkawinan dini, menurunkan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi malnutrisi, meningkatkan partisipasi politik, mengurangi KDRT dan sebagainya. Banyak sekali multiplier yang bisa kita hasilkan dari itu. Nah, afirmasi untuk mendorong perempuan masuk ke dalam berbagai bidang ini banyak dilakukan di Indonesia. Misalnya beberapa list dari beberapa beasiswa khusus untuk perempuan, misalnya untuk Women in Esport ini dari Roehampton, kemudian ISW ini beasiswa S1 sampai S3 ke Amerika Serikat, UW ini juga untuk postdoctoral degree ke USA, dan banyak sekali yang lain. Nah, ini sebagai penutup, big man strong man not making country strong, woman strong, mother strong, sister strong, dan the country strong. Ini quote yang saya sangat suka dari film Batman. Bagi yang belum nonton silahkan nonton, ini film sudah agak lama tapi sangat menyentuh. Baik, terima kasih dan selamat berseminar. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa ikut memperkuat cyber security. Ini saya tutup dengan foto saya dengan Malala Yousafzai, pemenang Nobel Prize untuk perdamaian yang luar biasa sekali, wanita yang sangat hebat. Terima kasih untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.